Hai, Assalamualaikum. Oke, dalam kesempatan kali ini, saya masih masuk di materi tentang gimana caranya kita bisa memanfaatkan handphone kita. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya merekam video melalui handphone. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa menggabungkan, kemudian menambahkan suara, kemudian merender sampai dengan kita ingin menambahkan teks atau mungkin subtitle. Nah, dengan aplikasi yang namanya InShot. Nah, InShot ini teman-teman bisa cari di Play Store, kemudian cari kata kunci InShot. Nah, ini kan. Nah, kalau belum terinstall, silahkan diinstal dulu. Kalau sudah, nanti tampilannya seperti yang ada di handphone saya ini. Kemudian kita langsung klik open. Nah, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Karena kita kebutuhannya untuk merekam, maka kita langsung bisa klik video. Tapi sebelumnya mungkin saya beri gambaran sedikit tentang foto. Foto ini adalah untuk editing foto, kemudian collage ini adalah untuk editing, misalnya mengkoleksi foto-foto dijadikan dalam satu bingkai gitu ya. Nah, sekarang kita masuk langsung ke video, klik video. Nah, kemudian klik new. Nah, di sini kan ada pilihan video yang sudah kita punya. Misalnya saya ingin menggunakan video ini. Kita tinggal klik. Kemudian klik. Kemudian video berikutnya misalnya kita klik plus ya. Jadi setelah kita geser. Jadi saya ulang ya. Tadi posisinya kan begini. Kemudian kalau kita ingin menambahkan video lagi, kita geser di sini. Kita geser sampai di titik terakhir. Kemudian klik tanda plus. Kemudian di sini ada pilihan, ada video, ada blank. Kalau misalnya kita membutuhkan tanpa video, ada tambah misalnya menuliskan sesuatu, kita tinggal klik blank ini ya. Tetapi kalau misalnya ada video lagi yang ingin kita gabung, kita klik video. Nah, sekarang coba kita klik blank dulu aja ya. Kita coba blank. Nah, maka nanti di sini ada video blank yang di sini hanya layar hitam saja. Nah, layar hitam ini bisa kita manfaatkan biasanya untuk misalnya ucapan terima kasih atau mungkin untuk kredit ya. Nah, di posisi di layer ini kita bisa memanfaatkan misalnya kita ingin menuliskan sesuatu gitu ya. Kita bisa klik teks di sini gitu ya. Oke, ini untuk yang blank. Kemudian setiap blank itu durasinya adalah 3 detik. Nah, ini kita bisa cek di sini. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan satu video lagi, kita klik add lagi, kemudian klik video. Misalnya saya menambahkan aplikasi video yang ujung atas ini ya. Saya klik. Kemudian pojok kanan bawah yang hijau ini kita klik. Nah, udah. Berarti ini ada 3 video ya, ada 3 video. Kalau kita posisikan, kita klik begini, nah ada 3 video, 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa olah menjadi satu video. Nah, kita geser lagi ke awal. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan kalau file sudah tergabung begini, kita pastikan untuk kanvasnya. Kanvas ini digunakan untuk memastikan bahwa frame-nya ini sudah cocok apa tidak. Kalau misalnya kita menginginkan full screen ya, full screen dengan ukuran layar, maka gunakan yang no frame. Nah, kalau yang no frame ini nanti kalau misalnya kita merekam dengan handphone kemudian posisi horizontal, maka dia akan bisa full screen. Tapi kalau misalnya kita merekamnya posisi vertikal, maka dia tidak bisa full screen ya teman-teman ya. Oke, setelah itu
ini juga ada banyak pilihan untuk layar rekamannya, tapi saya biasanya menggunakan no frame. Nah, kalau sudah, klik centang yang ada di sini, yang saya tunjukkan di sini, kemudian klik. Setelah itu di sini ada fasilitas musik. Nah, musik ini digunakan untuk musik latar belakang atau musik background. Kalau kita klik ini ada pilihan kan, ada track, efek, dan record. Nah, track kalau kita klik di sini ada background musik yang sudah disediakan oleh InShot untuk secara gratis kita bisa gunakan, tapi dengan syarat biasanya harus menyertakan kreditnya. Jadi misalnya saya klik ini ya. Nah, misalnya saya memilih Young Me Dreaming. Saya klik di sini. Nah, kalau posisinya belum di-download, biasanya di sini minta untuk di-download. Karena ini posisinya sudah terdownload, jadi kita tinggal klik use. Nah, tapi biasanya syaratnya minta ketika misalnya kita menggunakan misalnya di YouTube, kredit yang ada di sini itu harus disertakan. Makanya di sini ada copy ya. Nah, ini suaranya seperti ini. Nah, gitu. Kalau kita ingin menggunakan, kita tinggal klik use. Nah, kemudian kalau sudah klik use, maka di sini akan ada sebuah ini ya, tanda atau sebuah animasi yang menyatakan bahwa di sini sudah di embedded musik yang ada di yang sudah kita add tadi itu. Kemudian kita coba. Nah, musik itu tadi sudah masuk dan mewarnai dari video yang sudah kita coba tadi. Nah, selanjutnya kalau misalnya dirasa kurang cocok, kita tinggal klik saja di sini. Kita tinggal klik sini. Kalau sudah ada tanda putih, kita ingin menghapus, kita tinggal klik delete. Nah, seperti ini. Nah, sama untuk efek juga seperti itu. Efek ini kita bisa pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada record. Nah, kalau record ini akan mengisi suara input yang kita masukkan. Jadi misalnya kita ingin melakukan narasi dari video, kita tinggal klik record ini. Nah, karena ini kameranya instalasi aplikasinya belum saya install, kita tinggal klik allow untuk mengizinkan merecord suara. Nah, ini. Halo. Nah, langsung kita bisa hentikan dengan cara klik ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik anak panah. Nah, gini. Nah, kita lihat hasilnya, misalnya. Nah, itu ya. Jadi suaranya muncul sesuai dengan yang sudah kita rekam tadi. Itu untuk suara. Nah, kemudian kalau untuk mengatur volume, misalnya kita inginkan suara yang ada di frame yang ini itu volumenya 0, tidak ada suara, maka kita tinggal geser saja. Sehingga tidak perlu seperti ini. Kemudian langsung klik ini. Nah, jadi kita coba hasilnya. Halo. Nah, kan hilang ya. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini juga ada fasilitas stiker. Nah, stiker kalau kita klik, nah ini juga bisa kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan stiker yang share misalnya. Kita tinggal klik ini, share, klik. Nah, kemudian oke. Nah, setelah itu share ini ingin diposisikan dari detik keberapa ke detik keberapa gitu ya. Nah, maka kita tinggal geser saja ini dengan menekan dan menggeser. Nah, seperti ini. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dari sini kalau kita coba. Halo. Langsung kita bisa hentikan dengan cara klik ini. Gitu ya.
Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu posisi untuk suara. Kemudian sekarang untuk teks. Nah, teks ini juga sebenarnya sama dengan stiker tadi ya. Jadi teks ini fungsinya untuk memberikan efek teks atau mungkin biasanya digunakan untuk subtitle dari video kita. Misalnya di sini saya buat begini. Video untuk percobaan gitu ya. Nah, ini misalnya gitu ya. Kemudian saya tinggal klik ini. Oke, nah kalau sudah, kita tinggal coba posisinya. Halo, halo, halo. Langsung kita bisa hentikan dengan cara klik ini. Nah, itu hasilnya teman-teman. Nah, jadi itu contoh mulai dari penggunaan musik, kemudian stiker, kemudian teks. Kemudian filter. Nah, filter ini digunakan untuk pencahayaan ya. Tapi biasanya kalau kita menggunakan filter, itu nanti kalau misalnya ini saya gunakan untuk upload YouTube, hasilnya itu nanti tidak akan sejelas aslinya. Cuma efek positifnya misalnya kita ingin menjadi lebih cerah, hasilnya lebih cerah atau bagaimana. Nah, efek filter ini bisa membantu. Cuma nanti kalau dilihat betul hasilnya itu tidak bisa sehalus dari video aslinya. Nah, ini untuk efek filter seperti ini. Nah, misalnya ini saya ganti efek bright seperti ini. Nah, maka hasilnya kan lebih cerah gitu ya, cuma tidak terlalu kelihatan. Kalau saya lebih suka yang original. Oke. Kemudian yang terakhir adalah efek trim. Oh, belum terakhir ya. Efek trim ini digunakan untuk memotong. Misalnya saya ingin memotong hanya dari sini, dari awal ini sampai dengan ini saja gitu ya. Maka yang sisanya itu ingin saya hilangkan. Maka kita tinggal klik, setelah digeser kita klik gini. Nah, maka yang tadi sisa itu tadi sudah hilang dari video yang tadi pada frame yang pertama tadi. Nah, tapi kalau misalnya mau di trim untuk frame yang berikutnya ya caranya sama seperti yang tadi teman-teman. Berikutnya adalah efek split. Nah, efek split ini, ini ya, efek split ini biasanya digunakan untuk membagi. Jadi misalnya dirasa layar tersebut ingin terbagi dua, artinya bagian-bagian frame itu ingin terbagi menjadi dua. Nah, ini bisa menggunakan split. Atau misalnya suara itu hanya dipotong pada bagian yang pertama sekian detik, kemudian berikutnya akan dihilangkan. Nah, maka kita bisa menggunakan split. Atau mungkin suara yang tadi terdiri dari 5 detik, yang 3 detik volumenya misalnya full, kemudian yang 2 detik volumenya lebih rendah, maka kita bisa menggunakan split tadi. Intinya sesuai dengan perlakuan. Nah, itu selanjutnya kalau sudah semua kita bisa lakukan proses save. Tapi kalau misalnya dirasa masih perlu, misalnya kita ingin menambah kecepatan, misalnya untuk bagian yang ini, misalnya bagian yang saya klik ini, kita ingin tambahkan kecepatan, maka kita bisa klik speed di sini. Nah, speednya mungkin akan dibuat berapa gitu. Ini sudah ada penjelasannya, sudah ada fasilitasnya juga. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, hasilnya akhirnya jadi seperti ini ya, karena speednya kita tambahkan, kita percepat. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal klik save di sini. Nah, ini membutuhkan waktu yang agak lama teman-teman. Nah, ini kita save. Nah, ini kan ada pilihan 1080 pixel, 720 pixel, dan 640 pixel. Nah, ini juga besarnya juga kelihatan 15 mega, 18 dan 42. Ini yang menentukan halus tidaknya gambar ya. Nah, oke, kita save. Nah, kemudian kalau sudah ditentukan, langsung saja klik
salah satu dari ini. Misalnya saya mengambil shift yang tengah ya, misalnya saya klik saja ini. Nah, ini tinggal menunggu. Nah, menunggunya ya tergantung dari besarnya besarnya video yang kita render itu tadi, teman-teman. Nah, ini masih proses ya, proses persentase dari renderingnya. Nah, ini kecepatannya juga tergantung dari besarnya memori dari handphone kita. Kalau handphone kita memorinya besar, otomatis kan akan menjadi lebih cepat. Nah, kalau sudah, maka tandanya sudah sukses tersimpan itu seperti ini. Nah, itu tersimpannya di mana? Tersimpannya di drive InShot, atau dia biasanya langsung masuk di galeri. Dan kalau kita ingin men-share, kita langsung kita share saja. Atau kalau kita ingin melihat hasilnya, kita tinggal klik. Misalnya saya ingin melihat hasilnya, kita tinggal klik. Nah, ini kan. Halo. Nah, ini adalah hasil dari rekaman yang sudah kita buat tadi. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk bagaimana caranya kita bisa merekam dan menggabungkan atau mungkin mengedit apapun yang ada di video, mulai dari teks, suara, kemudian animasinya dan sebagainya. Oke, semoga ini bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silakan share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.